Bapak-bapak dan hadirin yang dirahmati Allah, pembahasan malam ini berkenaan dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah mulai pertama dilakukan oleh Nabi saat beliau sudah tinggal di Madinah. Jadi ketika Nabi dan para sahabat masih di Mekah, itu pelaksanaan sholat berjamaah belum mungkin bisa dilakukan karena kondisi saat itu belum kondusif, belum aman. Oleh sebab itu salah satu alasan kenapa sholat zuhur, asar ini bacanya sir, pelan. Sedangkan maghrib, isya, subuh ini bacanya kenceng. Karena untuk keamanan, demi keamanan. Sebab kalau zuhur, asar ini orang-orang kafir Quraisy yang terus mencurigai dakwah Nabi ini lalu alam memperhatikan orang-orang yang dekat dengan Nabi. Oleh sebab itu ini tentu saja membahayakan nyawa mereka. Karena saat itu kan umat Islam yang mengikuti Nabi itu masih sedikit. Dan tokoh-tokoh kuatnya pun juga gak banyak. Ya paling Sayyidina Abu Bakar, Umar, Hamzah, 3. Saat itu Umar belum masuk Islam. Karena ketika sudah masuk Islam, Sayyidina Umar memimpin orang-orang Muslim yang telah menyatakan diri masuk Islam untuk menyatakan secara terang-terangan keislaman mereka ke hadapan orang-orang kafir Quraisy. Itu baru bisa dilakukan ketika Umar sudah masuk Islam. Tapi sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, nggak ada yang berani karena taruhannya nyawa. Nah, oleh sebab itu sholat berjamaah di Mekah belum bisa dilaksanakan. Nah, begitu pula dengan pelaksanaan sholat Jumat. Jadi sholat berjamaah, sholat Jumat itu baru bisa dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat ketika mereka sudah berada di kota Madinah. Nah, jadi 10 tahun lebih Nabi berdakwah di kota Mekah. Nah, ini belum pernah pelaksanaan sholat berjamaah dilakukan di sana. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sholat berjamaah ini gak wajib. Yang wajib dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu hanya sholat Jumat. Nah, sedangkan yang lainnya terhukum sunnah. Ya, terhukum sunnah kecuali kalau memang dia ingin mewajibkan sholat fardu 5 waktu ini secara berjamaah dengan sebab nazar. Ya misalnya begini, nih kalau pertimbangannya sunnah, rasanya saya malas nih karena gak ada tekanan. Oleh sebab itu saya bernazar pengen gitu ya mewajibkan sholat berjamaah selama 1 bulan lah gitu, misalnya diuji coba nih misalnya. Selama 1 bulan saya bernazar ingin melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kalau sudah ada nazar seperti itu, nah maka pelaksanaan sholat berjamaah untuk orang tersebut hukumnya wajib. Wajibnya karena nazar. Kan kewajiban itu kan ada 2 ya. Yang pertama kewajiban yang datang dari Allah. Kewajiban yang datang dari Allah ini juga terbagi 2. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Itu kewajiban yang datangnya dari Allah. Nah, kalau kewajiban yang datangnya dari pribadi kita sendiri itu disebut dengan fardu nazar. Isyarat tentang nazar itu ada dalam surah Maryam. Ketika Siti Maryam ini melahirkan Nabi Allah Isa tanpa ada hubungan dengan lelaki, ini kan menimbulkan banyak fitnah. Wah, ini Siti Maryam yang dikenal sebagai wanita solehah kok sampai mengandung punya anak. Nah, Siti Maryam nggak bisa ngejelasin karena ini perkara urusan Allah ya, yang meniupkan ruh dimasukkan ke dalam rahimnya yang suci.
Nah, jadi percuma buat ngejelasin juga ke masyarakat, mereka nggak bakalan percaya. Nah, oleh sebab itu Allah mengilhami Siti Maryam untuk jangan berbicara ya selama 3 hari. Kata beliau, inni nadartu lirrahmani shauma alla ukaliman nasa salasata ayamin illa ramzan. Aku bernazar kepada Tuhanku untuk berpuasa. Berpuasa apa? Alla ukaliman nasa salasata ayam. Aku nggak mau, aku dilarang oleh Allah untuk berbicara kepada setiap orang kecuali lebih dari 3 hari. Illa ramza, kecuali hanya isyarat saja. Nah, kata-kata nazar ini menjadi satu patokan dari para ulama bahwa sesuatu yang hukumnya sunnah atau terhukum mubah ini menjadi wajib disebabkan karena nazar. Ya kan, ngomong itu kan hukumnya mubah ya. Ngomong boleh, diam juga boleh. Nah, cuman disebabkan karena nazar, maka berdiam diri di sini menjadi wajib, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sayyidah Maryam pada saat dia melahirkan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nah, jadi sholat berjamaah ya, sholat berjamaah ini terhukum sunnah muakkadah ya, kecuali dalam pelaksanaan sholat Jumat. Makanya di dalam sholat berjamaah 5 waktu itu yang wajib pasang niat makmuman itu cuma makmum. Sedangkan imam ini nggak wajib memasang niat imaman, sunnah. Ya, hukumnya apa? Sunnah. Jadi usolli fardhu isya tanpa imaman pun boleh. Beda dengan makmum. Kalau makmum wajib usolli fardhu isya makmuman. Kata-kata wajib, kata-kata makmum itu wajib dipasang di dalam niat. Kenapa? Karena kalau ini ibaratkan kereta, imam ini lokomotif, sedangkan makmum gerbong. Lokomotif tanpa gerbong itu bisa jalan. Gimana kan? Kalau kita lihat tuh, lokomotifnya doang itu jalan, palanya doang. Nah, tapi bisa nggak gerbong jalan tanpa lokomotif? Nggak bisa. Nah, oleh sebab itu makmum itu butuh imam, sedangkan imam nggak butuh makmum. Jadi seandainya ada 3 orang nih sholat, yang satu jadi imam, yang 2 makmum, terus yang 2 batal tuh, nggak jadi masalah. Jadi si imam bisa melanjutkan sholatnya, karena imam nggak butuh makmum. Ada makmum boleh, nggak juga boleh. Nah, oleh sebab itu pasang niat imaman bagi imam di dalam sholat fardu 5 waktu. Nah, ini hukumnya sunnah. Apa resikonya kalau kita nggak pasang niat imaman? Sholat berjamaahnya sah, tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah gitu. Jadi sholat berjamaahnya sah, tapi si imam tidak mendapatkan pahala berjamaah. Nah, untuk mendapatkan pahala berjamaah, maka si imam ini harus memasang niat imaman. Karena di dalam sholat berjamaah ini kan ada yang sholatnya sah, sholat berjamaahnya sah, nah tapi dia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Nah, seperti tadi imam yang tidak pasang niat imaman, atau makmum yang menyendiri di barisan belakang tanpa dia bergabung dengan barisan yang ada di depannya. Ya misalnya nih, saf pertama penuh, kedua penuh, ketiga penuh. Nah, kemudian dibikin lagi satu sendirian tuh sampai selesai. Maka sholat berjamaah si makmum yang menyendiri di barisan sah berjamaahnya, tapi dia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Nah, paham ya bedanya antara sah berjamaah dengan mendapat pahala berjamaah. Makanya kalau ukuran sahnya berjamaah sih, walaupun terpisah sampai puluhan meter nggak jadi masalah. Berjamaah tetap sah. Contoh, misalnya nih
kita punya warung gerobak rokok depan masjid. Kebetulan masjid di depan pagar masjid itu ada tanah kosong. Nah di situ kita buka gerobak rokok ya, buat jual rokok. Pada hari Jumat kita teleponin istri kita nggak datang, kita minta gantiin nih. Ya, kita minta apa? Gantiin. Bu, ditelepon-telepon nggak ada yang ngaku. Waduh, mana sholat Jumat segera pengen dilaksanakan. Akhirnya sholat Jumat dilaksanakan. Karena bimbang nih, ya takut duit di kaleng habis gitu ya, hilang. Ya udah kita akhirnya sholat di situ. Ya sholat di situ. Ya artinya di luar. Maka sholat Jumat kita dianggap sah selama belum terpisah dengan jarak 150 meter. Itu di dalam hadis, makmum tidak boleh terpisah dari imamnya dengan jarak 300 hasta. Itu 300 hasta sekitar 150 meter. Nah, kalau sudah lebih dari 150 meter, kejamaahannya tidak sah. Tapi selama masih di bawah 150 meter, maka sholat berjamaahnya dianggap sah, tapi tidak mendapat pahala berjamaah. Jangankan sampai sejauh itu, sendirian aja di dalam satu saf, itu kita sudah tidak mendapatkan pahala berjamaah. Walaupun jamaah sholat berjamaah kita dianggap sah, cuman kita tidak mendapatkan pahala berjamaah. Banyak sih orang yang sholat berjamaahnya sah, tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Sholat berjamaahnya sah, tapi tidak mendapat pahala berjamaah. Contoh lainnya seperti makmum yang dirinya sejajar sama imam. Sejajar. Kalau lebih sih nggak sah. Ini sejajar. Makruh. Salah satu konsekuensi kemakruhannya adalah dia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Atau dia mendahului imam dalam gerakan. Mendahului imam dalam gerakan. Imamnya baru takbir Allahu Akbar, cuman disebabkan karena pinggangnya lagi sakit, turunnya agak lama. Makmum muda lagi, masih seger. Ya. Akhirnya si makmum lebih dulu rukuk daripada imamnya. Sami Allah, baru pertengahan, makmum udah gitu ya. Nah, jadi udah ngeduluin apa? Imam dalam gerakan. Ini hukumnya makruh. Dan salah satu akibat kemakruhannya itu sholat berjamaahnya sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Nah, itu beberapa contoh dari orang yang sholat berjamaahnya sah, tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah.